Film prequel The Thing mengambil setting di tahun 1982 saat sekelompok peneliti asal Norwegia menemukan sebuah pesawat luar angkasa di tengah Antartika. Namun, ternyata bukan hanya pesawat yang mereka temukan, melainkan sosok alien yang terkubur di dalam es. Tidak usah berkokop lagi di awal, seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Film berawal di benua Antartika berlatar tahun 1982. Tiga orang anggota tim peneliti asal Norwegia menemukan sebuah sinyal misterius di atas lapisan es. Tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat lapisan es pecah hingga membuat mobil mereka masuk ke dalam sebuah celah yang dalam. Dan sangat mengejutkan, di sana mereka menemukan hal yang sangat luar biasa. Kita beralih ke tempat lain. Di sebuah laboratorium, wanita bernama Kate Lloyd adalah seorang ahli di bidang paleontologi vertebrata. Dia dikunjungi oleh temannya yang bernama Adam dengan Dr. Sander. Sander menjelaskan bahwa 2 hari yang lalu, teman lamanya yang memimpin penelitian geologi di Antartika telah menemukan sesuatu di dalam lapisan es. Karena Kate telah memiliki banyak pengalaman di bidangnya, Sander langsung merekrutnya. Namun karena demi keamanan, Sander masih merahasiakan temuannya yang di luar Nurul itu. Akhirnya Kate pun menyetujui tawarannya dan bersiap untuk pergi ke Antartika. Beberapa hari kemudian, Kate dan juga tim Sander tiba di Antartika. Mereka langsung berangkat lagi dengan menggunakan kendaraan Snowcat untuk menuju ke stasiun Thule. Di sana mereka bertemu dengan pemimpin Thule yang bernama Edward serta 2 ahli geologinya yaitu Cole dan Juliet. Alangkah tergojolnya mereka ketika melihat penemuan tersebut yang ternyata adalah sebuah kapal antariksa milik makhluk asing. Menurut penjelasan Edward, kapal itu diperkirakan berusia sekitar 100.000 tahun. Sebelum menemukan benda itu, tim Edward telah mendeteksi sinyal yang kemungkinan merupakan panggilan darurat. Mereka yakin bahwa sinyal itu dikirimkan oleh penyintas sebelum akhirnya dia meninggalkan kapal. Karena tidak jauh dari lokasi kapal, tim Edward menemukan makhluk dengan bentuk yang sangat aneh. Diduga itu adalah alien. Setelah kembali ke stasiun, mereka berdiskusi membahas tentang kepadatan lapisan es yang mengurung alien tersebut. Ternyata tim itu sudah dibekali dengan kemampuan dan alat-alat yang sangat canggih, sehingga mereka bisa segera melakukan pengeboran untuk mengambil bongkahan tersebut. Demi keamanan, Sander meminta Adam untuk memastikan semua radio komunikasi dalam keadaan mati, agar informasi penemuan ini tidak tersebar. Hari selanjutnya, Kate bersama tim penggali telah berhasil membawa bongkahan es itu ke stasiun. Sebelum dicairkan, Sander meminta tim mengambil sampel sel jaringan untuk diteliti lebih lanjut. Kate langsung menolaknya karena akan sangat berbahaya mengambil sampel yang belum tersterilkan. Namun Sander mengabaikan kata-kata Kate dan tetap melanjutkannya. Kate diminta untuk fokus dengan apa yang sudah menjadi tugasnya.
Singkatnya, malam hari pun tiba. Sander mengumumkan hasil penelitiannya bahwa ternyata belum pernah ada yang menemukan sel seperti itu. Maka bisa dipastikan bahwa yang mereka temukan adalah makhluk asing. Penemuan ini merupakan penemuan bersejarah bagi seluruh umat manusia dan seluruh anggota tim akan menjadi bagian dalam sejarah tersebut. Karena merasa penasaran, salah seorang dari pilot bernama Derek mencoba memeriksa bongkahan es tersebut. Ternyata es itu sudah mulai mencair, sedikit demi sedikit retak akibat pengeboran tadi siang. Dan tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh Peter. Namun hal yang benar-benar mengejutkan terjadi. Makhluk yang berada di dalam es tiba-tiba saja melompat keluar dan menembus langit-langit. Derek pun langsung melaporkan hal ini kepada seluruh tim. Seketika suasana berubah menjadi mencekam. Edward membagi 3 kelompok untuk mencari makhluk itu. Dan bila memang telah menemukannya, seluruh tim diharapkan segera melapor dan tidak bertindak gegabah. Karena tidak ada yang mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya makhluk itu. Awalnya mereka tidak menemukan apapun di sekitar stasiun, hingga akhirnya tim Sander dan Edward menemukan darah anjing di sekitar kandang dan tiba-tiba saja Hendrik mendengar sesuatu di bagian bangunan, seperti seekor hewan yang sedang mengeram. Rasa penasaran Hendrik pun mencoba mendekati suara itu hingga akhirnya dia menemukan sang alien yang sedang bersembunyi di sana. Lalu Hendrik pun langsung meminta Olaf untuk melaporkan hal ini kepada yang lain. Namun, tiba-tiba saja sebuah tentakel menancap dan menarik tubuh Hendrik. Olaf langsung berteriak meminta pertolongan, namun sangat disayangkan mereka terlambat. Karena Hendrik sudah ditelan mentah-mentah oleh makhluk itu. Beberapa tembakan pun dilepaskan oleh Sam. Tapi karena alien itu masih berontak mencoba melarikan diri, akhirnya mereka memutuskan untuk membakarnya. Dan seluruh tim sangat terpukul dengan kejadian mengerikan itu. Namun Sander masih tetap ingin memenuhi ambisinya untuk meneliti makhluk tersebut. Bahkan dia mengeluarkan Sam dari tim karena berencana membawa Olaf ke rumah sakit, tapi Sam tidak mempedulikan hal itu. Dia akan tetap mengevakuasi Olaf dan melaporkan temuan mereka kepada pihak militer. Sander dibantu oleh Kate untuk membedah tubuh alien itu. Dan ternyata di dalam rongga mulutnya mereka menemukan setengah dari tubuh Hendrik. Menurut Sander, sel pada tubuh Hendrik telah dihisap oleh alien tersebut lalu membentuk sel baru. Sepertinya Kate menemukan plat titanium di dalam tubuh makhluk itu. Menurut penjelasan Carl, Hendrik pernah mengalami masalah dengan tangannya sehingga dia harus menanamkan plat itu agar tangannya tetap tersambung. Hal itu pun menimbulkan beberapa pertanyaan. Bagaimana mungkin benda yang ditanam di dalam tangan Hendrik bisa keluar begitu saja, sedangkan tangannya masih utuh? Apa yang sebenarnya dilakukan monster itu terhadap Hendrik? Karena penasaran, Kate mencoba meneliti sel dari tubuh Hendrik. Alangkah terkejutnya dia, ternyata sel alien masuk ke dalam sel Hendrik dan memperbaikinya. Kemungkinan besar sel itu telah menciptakan tubuh Hendrik yang baru. Keesokan paginya, Sam dan tim pergi meninggalkan stasiun. Dia berjanji kepada Kate akan segera mengirimkan bantuan setelah membawa Olaf ke rumah sehat. Kemudian saat berada di kamar mandi, secara mengejutkan, Kate menemukan beberapa tambalan gigi berbahan logam. Sepertinya baru saja dicabut oleh seseorang. Lepas itu, Kate juga menemukan darah yang berceceran di kamar mandi. Merasa ada yang tidak beres, Kate langsung mengejar helikopter dan memberikan tanda untuk segera mendarat. Namun sangat disayangkan, semua sudah terlambat. Ketika Sam paham dengan tanda yang Kate berikan dan akan mendaratkan helikopternya, tiba-tiba saja
Graves terbelah dan mencoba untuk menyerang Olaf dan juga para pilot. Pada akhirnya, helikopter pun mengalami kecelakaan. Selain tidak memiliki angkutan cadangan, kini alat komunikasi mereka pun bermasalah, sehingga tidak bisa meminta pertolongan. Oleh karena itu, mau tidak mau, Edward memutuskan untuk mengajak Jonas, Colin, dan Lars menggunakan Snowcat menuju ke stasiun penelitian terdekat. Tiba-tiba Kate datang dan melarang mereka semua meninggalkan stasiun Thule. Dia menjelaskan tentang hasil penelitiannya terhadap sel itu, di mana sel alien tersebut kemungkinan bisa meniru bentuk tubuh makhluk hidup yang disentuhnya. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa ditiru, yaitu logam atau benda mati lainnya. Hal itu dibuktikan oleh Kate dengan temuan gigi logamnya di kamar mandi, dan yang lebih penting lagi, semua darah yang berceceran di kamar mandi yang sebelumnya ditemukan oleh Kate sudah tidak ada. Kemungkinan seseorang telah membersihkannya. Seseorang yang tidak ingin penyamarannya terbongkar, dan saat ini berada di antara mereka. Sangat disayangkan, tidak ada yang mempercayai penjelasan Kate itu. Bahkan Adam temannya sendiri juga merasa ragu. Mereka semua pun bersiap untuk meninggalkan stasiun kecuali Juliet. Sepertinya dia mempercayai kata-kata Kate dan mengaku telah melihat Collins baru saja keluar dari kamar mandi dengan membawa banyak handuk. Lalu Juliet pun menyarankan agar Kate menyembunyikan kunci Snowcat agar Edward dan timnya tidak meninggalkan Thule. Ketika berada di gudang, tiba-tiba saja Kate mendengar seperti ada sesuatu yang terkoyak dari belakangnya, dan ternyata suara itu berasal dari tubuh Juliet. Sangat disayangkan karena terlambat menyadari peringatan Kate hingga menjadi mangsa Juliet. Carl pun menjadi sasaran empuk bagi makhluk tersebut. Hey, what happened? Kate langsung melaporkan hal itu kepada yang lain. Akhirnya Lars datang dengan flamethrower-nya dan berhasil membakar alien itu. Kemudian mayat Carl dibakar dengan mayat alien. Kate menjelaskan bahwa makhluk itu memangsa makhluk lain, kemudian menciptakan tubuh yang sama dengan makhluk tersebut, kemudian menunggu mangsa yang lain, sehingga mereka bisa tersebar, menjadikan tubuh makhluk lain sebagai inang untuk berkembang. Kate tidak melarang Edward untuk meninggalkan stasiun Thule, namun hal yang perlu diingat adalah alien itu akan menyerang ketika semuanya berpencar. Jalan satu-satunya adalah mengkarantina makhluk itu lalu memusnahkannya. Untuk mengetahui keberadaan makhluk tersebut, Sander dan Adam akan menyiapkan alat untuk memeriksa darah mereka, sedangkan Kate dan Lars akan menonaktifkan semua Snowcat. Mereka harus benar-benar fokus pada rencana karena inilah satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan diri. Tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh dua orang yang ternyata adalah Sam dan Derek. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka berdua bisa selamat dari kecelakaan itu. Hal itulah yang membuat Peter menjadi curiga sampai akan membakar Sam dan Derek. Namun Kate meminta alangkah baiknya jika mengurung mereka di suatu tempat sambil menunggu Sander dan Adam menyiapkan alat. Karena jika tanpa bukti yang kuat, hanya akan menjadi sebuah tindakan kriminal membunuh tanpa sebab. Beberapa waktu kemudian terjadi kebakaran di ruang penelitian. Semua alat pengecekan darah pun musnah. Jadi mereka tidak bisa mengetahui siapa alien di antara mereka. Terjadi lagi saling tuduh-menuduh hingga menyebabkan perkelahian. Beruntung Kate ingat akan sesuatu hal, bahwa alien itu tidak bisa meniru benda mati atau anorganik, yang mana jika di antara mereka ada yang tidak terdapat benda mati yang ditanam di tubuhnya, maka kemungkinan besar orang itu adalah alien yang sedang menyamar. Satu persatu dari mereka diperiksa oleh Kate. Kate juga menunjukkan gigi logamnya sendiri kepada yang lain. Dan akhirnya mereka telah menemukan para orang-orang yang dicurigai, yaitu Adam, Sander, Collins, dan juga Edward. Kemudian Kate meminta Lars dan Jonas menjemput Sam dan Derek untuk diperiksa. Sedangkan Kate akan mengawasi 4 orang tersangka bersama Feeder.
Jonas dan Lars tidak menemukan Sam dan Derek di gudang tempat mereka dikurung. Lars marah karena mengira Sam dan Derek adalah alien yang telah membuat mereka saling bertengkar. Jonas berusaha menahan Lars agar tidak mencari mereka, namun sudah kepalang emosi tingkat tinggi, tiba-tiba ada yang menariknya ke dalam ruang gelap. Merasa panik, Jonas pun langsung kembali menemui Kate untuk melapor kejadian tersebut. Namun Kate tidak bisa mempercayai Jonas begitu saja karena kemungkinan alien itu bisa lebih dari satu orang. Perdebatan dan saling tuduh pun kembali terjadi hingga terdengar suara bahwa ada yang menerobos bangunan. Ternyata itu adalah perbuatan Sam dan Derek. Feeder pun mengancam mereka karena mengira telah membunuh Lars. Akhirnya karena merasa sangat terancam, Derek pun menembak kepala Feeder. Tembakan itu juga mengenai tangki bahan bakar sehingga membuat tangki bocor dan terjadilah ledakan. Lalu Jonas pun diminta untuk membawa Edward yang cedera, serta semua orang diminta ke ruang rekreasi. Setelah semuanya berkumpul, Kate menjelaskan bahwa tidak semua yang berada di ruangan itu adalah manusia. Tiba-tiba saja lengan Edward terputus dan menjadi hidup. Lalu tangan itu pun menempel di mulut Jonas. Tubuh Edward juga terkoyak. Semua tentakel muncul dari tubuhnya dan menyerang semua orang. Karena panik, Adam mencoba melarikan diri dari ruangan itu. Monster itu seolah tahu tujuan Adam. Dia langsung menjatuhkan dan menusuk Adam. Karena flamethrower Sam bermasalah, Derek mencoba melepaskan beberapa tembakan ke makhluk itu. Tapi sepertinya tembakan itu tidak berefek apapun. Malah Derek menerima serangan balik yang membuatnya tewas. Monster itu pun mendekati Adam. Kali ini dia menempelkan wajahnya, sepertinya bertujuan untuk menyatukan tubuh mereka. Lalu melihat Kate akan menyemprotkan api, monster itu pun akhirnya melarikan diri. Sangat disayangkan, sepertinya Jonas sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan mulut yang sudah menyatu dengan makhluk itu, dia menatap Kate seolah memohon untuk dibunuh. Akhirnya Kate terpaksa membakar Jonas serta Derek yang juga telah tewas akibat dadanya hancur. Kini yang tersisa hanya Kate, Sam, Sander, dan Colin saat kejadian sebelumnya berhasil melarikan diri. Tidak butuh waktu lama bagi alien untuk menemukan Sander, karena setelah Kate dan Sam menyiapkan senjata, mereka mendengar suara teriakan Sander. Kate dan Sam berpencar untuk mencari monster itu, dan tiba-tiba saja dari belakang, monster itu menerobos masuk lewat jendela. Sam lari dan bersembunyi di dapur. Sam tidak menyangka ternyata monster itu cukup cerdas. Dia mengetahui lokasi Sam hingga membuatnya terpojok. Beruntungnya di saat genting, Kate muncul dan membakar monster itu. Kemudian Kate pun melihat Sander melarikan diri dengan Snowcat. Menurut Sam, sebaiknya dibiarkan saja karena Sander tidak akan bertahan hidup di dinginnya tempat itu. Namun Kate bersikeras ingin mengejar Sander karena jika benar itu bukan Sander, maka seluruh umat manusia dalam keadaan bahaya. Setelah mempersiapkan bahan bakar serta granat, Kate dan Sam langsung menyusul Sander. Akhirnya mereka menemukan mobil Snowcat yang dikendarai Sander tepat di depan mulut gua di mana kapal antariksa terkubur. Kate yakin bahwa Sander masuk ke dalam kapal itu karena terlihat pintu kapal antariksa itu terbuka. Tiba-tiba saja mesin itu menjadi aktif dan secara otomatis membuka saluran udara. Mereka pun langsung berlari ke arah pintu masuk, namun sayangnya Kate tergelincir dan jatuh ke dalam kapal. Akhirnya Sam pun memutuskan untuk masuk ke dalam kapal menyusul Kate. Di dalam pesawat, Kate menemukan sebuah benda aneh bercahaya. Tiba-tiba saja, Sander muncul di belakangnya dengan wujud yang sangat mengerikan.
Kate pun bergegas melarikan diri dari ruangan itu melalui lubang ventilasi. Namun sangat disayangkan, dia malah menemukan jalan buntu. Ketika monster itu mundur, Kate pun memberanikan diri untuk mengambil granat. Kate tertangkap dan diseret keluar. Di saat terakhir, Kate akan diterkam oleh makhluk itu. Dia melemparkan granat ke dalam mulut monster tersebut hingga membuatnya meledak. Akhirnya mereka berdua pun melarikan diri dari kapal antariksa itu. Setibanya di luar, Sam menyarankan untuk mendatangi stasiun lain yang berjarak tidak jauh dari lokasi mereka. Saat akan naik Snowcat, Kate melihat sesuatu yang sangat janggal di sekitar kepala Sam. Ternyata anting yang biasanya menempel di telinga Sam sudah menghilang dan itu menandakan bahwa Sam bukan lagi manusia. Pada akhirnya, Kate mengambil flamethrower-nya. Sam sempat memohon agar Kate tidak berbuat sesuatu. Namun Kate langsung membakar Sam dan pergi dari tempat itu menggunakan Snowcat. Di akhir film menampilkan keesokan paginya, seorang pilot helikopter tiba di stasiun Tull. Di sana dia melihat keadaan stasiun yang hancur lebur dan monster yang sudah terbakar. Tiba-tiba saja ada yang menembak dari dalam bangunan. Ternyata itu adalah Lars yang berhasil bertahan hidup. Lalu muncul seekor anjing yang melarikan diri dari bangunan. Lars menyadari bahwa anjing itu adalah alien. Lars meminta si pilot untuk memburunya dengan menggunakan helikopter. Bagaimanakah nasib anjing itu selanjutnya? Apakah dia berhasil dibunuh? Dan film pun tamat.